Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ma'alim atau Min Ma'alimit Tauhid. Itu silsilah belajar tauhid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, paling tidak mengingatkan pada kita beberapa hal yang cukup mendasar berkaitan dengan agama kita. Dan kita sedang membahas tentang nawaqid dan nawaqis. Nawaqid yaitu pembatal-pembatal tauhid, adapun nawaqis hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan dua-duanya seorang muslim bagaimana bisa betul-betul membersihkan tauhidnya, baik dari nawaqid maupun dari nawaqis, karena ini termasuk diantara perkara yang akan menyempurnakan agama kita. Dan kita masuk pada pembahasan yaitu an-nifaq, perbuatan nifaq. Wa amman nifaqu, beliau mengatakan adapun nifaq itu fa huwa naw'an, nifaqun i'tiqadiyun wa nifaqun amaliyun. Nifaq sendiri itu maknanya adalah idharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan keislaman, idharul Islam, wa ibtanul kufri, dan menyembunyikan kekafiran, sehingga zahirnya menampakkan keislaman, akan tapi batinnya menyimpan kekufuran. Sehingga ini adalah tampilan-tampilan yang menipu. Dan memang begitulah orang-orang munafik, mereka inginnya yukhati'unallaha walladzina amanu, inginnya dengan tampilannya itu dia menipu Allah dan menipu yaitu kaum mukminin. Akan tapi tipuan itu semuanya kembalinya kepada diri mereka sendiri. Adapun nifaq itu ada dua, ada nifaq i'tiqadi, ini yang dikenal dengan istilah nifaq akbar, yaitu kemunafikan yang membatalkan keislamannya, kemunafikan yang membatalkan keislamannya. Yang kedua nifaq amali, nifaq yang perbuatannya itu perbuatan diungkapkan dengan ungkapan nifaq, tetapi belum sampai merusak yaitu agama dia, sehingga dia muslim yang terkena virus-virus kemunafikan atau yang melakukan amal-amal kemunafikan, tapi belum sampai nifaknya merusak agama dia, tapi mengurangi kesempurnaan agama dia. Fa'amal i'tiqadi, adapun nifaq i'tiqadi itu fawasitatu anwa, ada 6 macam. Yang pertama takdzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemunafikan yang i'tiqadi adalah mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul itu tentunya adalah batinnya. Kalau zahirnya memang dia menampakkan membenarkan Rasul, karena orang munafik memang mereka menampilkan zahir keislaman. Jadi takdzibnya itu takdzib dalam hati, beda dengan takdzibnya orang-orang kafir. Kalau takdzibnya orang-orang kafir
itu menampakkan terang-terangan mengingkari Islam. Dia mendustakan, yaitu Rasul mendustakan ajarannya. Au takdibu ba'di ma ja'a bi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi. Mendustakan sebagian ajaran Rasul itu adalah bentuk kemunafikan dan kekafiran. Seandainya Nabi membawa 100 ajaran, lalu ada satu ajaran yang dia ingkari dengan terang-terangan, dia dustakan dengan terang-terangan, padahal dia tahu itu adalah ajaran Rasulullah, maka itu adalah kekafiran. Itu adalah jadi bentuk kekafiran. Kalau orang munafik, dia menampakkan kekafirannya di batin atau menyembunyikan kekafirannya di batin. Dohirnya menampakkan keislaman. Tapi kalau orang kafir, dia terang-terangan menampakkan yaitu kekafirannya. Au bughdhu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau dia membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mestinya seorang muslim dia adalah mencintai Nabi, karena dia tahu Nabi itu penuntun yang akan mengantarkan ke surga. Bagaimana dia benci? Nabi itu teladan dalam mewujudkan agama Allah Ta'ala. Bagaimana dia benci? Nabi itu memiliki jasa yang besar kepada kaum muslimin, para manusia. Bagaimana dia benci? Maka tidaklah membenci Rasulullah kecuali orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin, maka mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah di atas segala-galanya, maka kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah cerminan daripada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jadi mencintai Rasul itu karena mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasulullah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kecintaannya kepada Nabi pun tidak sampai kepada sikap ghulu. Karena orang-orang yang mereka sebagian kaum muslimin mencintai Nabi tapi ghulu, sehingga sampai pada tingkat syirik, menyekutukan Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kecintaan yang merusak atau kecintaan yang menjatuhkan ke dalam syirik. Au bughdhu ma ja'a bi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, atau membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi, jelas-jelas dia tahu itu ajaran Nabi, lalu sengaja dia benci, ada kebencian. Tentu tidak ada yang membenci ajaran Nabi kecuali orang kafir maupun orang munafik. Seorang muslim yang dia betul-betul tahu itulah ajaran Nabi, seandainya dia belum bisa melaksanakan, paling tidak hatinya itu dia mengakui, dan dia mengakui bahwa dia masih lemah iman, dia belum bisa melakukan. Contoh mamanya, kalau wanita kewajiban berhijab, kewajiban berjilbab, atau kewajiban menutup aurat sebagaimana syariat tuntunkan. Sebagian ibu-ibu atau sebagian wanita, mereka karena kondisi ya lingkungannya, keluarganya, masyarakatnya, itu menjadikan dia tertekan, belum bisa melaksanakan. Tetapi dia mengakui kalau itu adalah ajaran Islam. Orang yang mereka belum melaksanakan tapi dia mengakui itu ajaran Islam dan dia merasa berdosa dengan dia meninggalkan itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang mereka walaupun memakai tapi mengingkari. Kayak perempuan-perempuan liberal umpamanya pakai jilbab, kadang dia pakai jilbab tapi dia mengingkari kewajiban jilbab. Ini keyakinan kafir walaupun dia pakai jilbab. Ini keyakinan kafir. Ya, dari karena dia mengingkari, dia tidak mengakui bahwa itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menampakkan pula jadi kebencian kepada orang yang mereka melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi.
awil masarratu bin khifadhi dini Rasul sallam. Kalau melihat agama Rasul itu kalah, terkuasai oleh musuh, kaum muslimin dalam keadaan yaitu mengalami kekalahan, itu gembira. Kemenangan musuh itu disambut dengan gegap gembira. Karena sesungguhnya mereka memang sehati dengan orang-orang kafir, sehingga kekalahan kaum muslimin membuat mereka pun justru malah gembira. Jika agama ini ditolong, menang, dia menampakkan kebencian. Karena dengan menangnya Islam itu dia merasa akan terkungkung, akan terbatasi. Gerak kemunafikannya itu akan terbatasi, maka dia benci. Fadil anwa usittah. Inilah 6 perkara sahibuha fi ahli darkil asfal minan nar, yang pelakunya itu akan menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min syiqaqi wa nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari kesengsaraan dan kemunafikan.